Bersama saya Mbak Himayani SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara, instansi SMA Negeri 1 Bayan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan guru yaitu Bapak Habibur Rahman, ya, selaku guru ekonomi di sekolah kami yaitu di SMA Negeri 1 Bayan. Assalamualaikum Pak Abi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Abi. Kami juga Bu. Bagaimana kabarnya Pak Abi hari ini? Alhamdulillah seperti yang pernah kita rasakan. Alhamdulillah baik Pak Abi ya. Oke Pak Abi, hari ini kita akan catatkan percakapan observasi Pak Abi ya. Percakapan ini dilakukan sebelum nanti Pak Abi melakukan pembelajaran ya. Oke. Kemudian ada pun tujuan dari kegiatan observasi atau supervisi akademik ini yaitu untuk mengetahui kemudian untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Pak Abi akan lakukan. Lalu mengapa kita harus mengadakan ini percakapan observasi ini? Jadi ini tujuannya adalah supaya kita mengetahui nanti kesiapan dari Pak Abi itu sebelum melaksanakan pembelajaran sehingga ya tujuannya adalah supaya Pak Abi sudah siap, kemudian pastinya nanti bisa memberikan pembelajaran yang berarti menarik kepada murid kita dan tentunya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Begitu ya Pak Abi ya. Siap. Di sesi kita sekarang ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Abi. Ini terkait dengan perangkat budaya yang Pak Abi sudah susun, kemudian realisasi kapan ya kegiatan observasi pembelajaran. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama kita mulai saja Pak Abi ya. Nah ini terkait dengan tujuan pembelajaran Pak Abi. Jadi kan setiap guru itu dalam proses perancang skenario pembelajaran ya pasti ada tujuannya ya. Jadi bisa nggak Pak Abi jelasin ini apa tujuan pembelajaran yang Pak Abi ingin capai dari proses pembelajaran ini? Baik Bu, untuk persiapan pembelajaran itu seperti yang tadi mesti kebetulan di itu sesudah menulis tujuan pembelajaran ini kita capai dari siswa nanti di tahun selanjutnya yaitu adalah bagaimana supaya siswa itu benar-benar itu dapat menganalisa konsep dari usaha Indonesia, kemudian dapat juga mengklasifikasikan jenis-jenis dari badan usaha itu sendiri. Baik Pak Abi ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dan proses pembelajaran itu adalah murid atau siswa itu dapat menganalisa ya jenis-jenis badan usaha ya, konsep badan usaha, kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis badan usaha itu Pak Abi ya. Oke. Selanjutnya Pak Abi ini terkait dengan pengembangan kompetensi yang ingin Pak Abi tuju dalam proses pembelajaran ini. Bisakah Pak Abi jelaskan kompetensi yang ingin Pak Abi tuju atau Pak Abi capai? Kemudian, ini terkait kompetensi mana yang ingin Pak Abi diobservasi oleh saya? Silakan Pak Abi. Untuk terkait kompetensi ya, dalam pembelajaran ke depan ini saya mencoba mengembangkan kompetensi dua hal ya. Yang memang saya merasa sebelum ini masih kurang dalam proses pembelajaran saya. Yang pertama ini terkait media pembelajaran, bagaimana saya melakukan mengaplikasikan pembelajaran dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian di samping media pembelajaran, saya juga akan mencoba menerapkan model-model pembelajaran yang lebih
dari siswa. Jadi pengembangan kompetensi yang kita capai adalah yang terkait Pak Adi dalam penggunaan media pembelajaran ya. Kemudian bagaimana menetapkan model-model pembelajaran itu sendiri, dan tentunya model pembelajaran itu adalah yang berpihak pada ya Pak Abi ya, begitu Pak Abi? Iya. Oke baik. Selanjutnya Pak Abi ini terkait dengan strategi pembelajaran yang Pak Abi sudah rancang dalam skenario pembelajarannya, bisa Pak Abi jelaskan bagaimana bentuk strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajaran yang digunakan seperti apa, atau mungkin metode pembelajaran yang Pak Abi gunakan seperti apa? Oke, terkait dengan strategi pembelajaran yang saya terapkan ya. Jadi yang pertama terkait media pembelajaran yang juga saya pakai nanti. Yang pertama laptop, kemudian yang kedua LCD, kemudian yang selanjutnya bahan PPT ini sendiri, kemudian banyak untuk yang sesuai dengan pembahasan yang akan saya bahas. Kemudian itu terkait dengan media. Kemudian terkait dengan model pembelajaran, saya akan coba menerapkan model PBL di sini. Itu untuk model. Kemudian strategi pembelajarannya, maksudnya terkait dengan metode pembelajaran, saya akan coba kombinasikan di sini. Ada diskusi, jawab, kemudian ceramah, dan lain-lain. Pak Abi ya. Jadi yang saya dapatkan tadi penjelasan Pak Abi bahwa Pak Abi itu ingin menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan pelajarannya ya. Kemudian model pelajarannya itu adalah Pak Abi susun PBL ya, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian metodenya itu adalah dengan jawab, diskusi. Oke, bisa juga penegasan Pak ya. Penegasan. Terkait dengan media, tadi juga Pak Abi sudah langsung menjelaskan medianya seperti apa. Jadi media itu adalah Pak Abi menggunakan PPT ya, itu dengan bantuan laptop dan LCD proyektor ya. Kemudian yang dan bahan media-media pembelajaran. Oke Pak Abi ya. Bagus sekali Pak Abi ini terkait strategi, kemudian Pak Abi langsung menjelaskan tentang media. Jadi secara langsung memang media ini sangat berpengaruh sekali Pak Abi ya, mengingat kondisi murid kita saat ini ya, yang pada zamannya itu adalah teknologi, jadi kita harus dekatkan dengan secara tidak langsung memang Pak Abi sudah ini menggunakan media sesuai dengan zaman ini. Oke Pak Abi ya. Oke, selanjutnya Pak Abi ini terkait dengan rencana pelaksanaan observasi ini Pak Abi, atau rencana kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Abi rancang ini, kira-kira kapan Pak Abi akan laksanakan, kemudian di kelas berapa, dan pastinya di jam berapa. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran yang saya rencanakan, insya Allah minggu depannya hari Rabu di kelas 11 C1 terkait jamnya sekitar jam 5 sampai jam 6. Jadi rencananya ada Pak Abi nanti minggu depan ya, tepatnya di hari Rabu, kemudian di kelas 11 C1 tepatnya di jam 5 dan 6. Nah saat itu atau besok ya, Rabu besok juga saya akan ikut lagi di kelasnya ya, untuk mengamati proses pembelajaran yang Pak Abi akan laksanakan. Oke Pak Abi ya. Oke Pak Abi, ini sebelum kita akhiri nih Pak Abi ya percakapan kita ya, bisa nggak Pak Abi jelasin ini terkait hal-hal yang Pak Abi dapatkan selama kita melaksanakan proses percakapan observasi ini? Ya banyak Bu. Salah satunya mungkin di sini adalah saya jadi lebih memahami dan memahami secara konkret terkait apa yang harus saya lakukan ke depan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ada gambaran secara agak nyata seperti itu, apa-apa yang akan saya lakukan mulai dari perencanaan, kemudian tekniknya dan sebagainya terkait terus melakukan saya ada gambarannya. Kemudian ya ada teman-teman baru juga yang diberikan dan disarankan oleh ibu, jadi sangat membantu bagi saya. Baik Pak ya, jadi intinya itu adalah bukan hanya persiapan rencana pembelajaran kita Pak ya, tapi juga memang kita harus mengusahakan
misalnya, yaitu persiapan media dan tentunya adalah persiapan diri kita dulu ya sebagai seorang guru, sehingga kita itu bisa memberikan pembelajaran yang berarti pada murid, pembelajaran yang menarik pada murid, dan intinya adalah pembelajaran yang berbeda. Oke Pak Bi ya, terima kasih Pak Bi atas waktunya Pak Bi ya. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Bi ini sudah berbincang-bincang dengan saya pada kesempatan kali ini ya, dan pastinya kita akan ketemu lagi Pak Bi ya, yaitu pada hari Rabu mendatang ya. Tepatnya di kelas 11 C1 jam ke-5. Jadi nanti di sana saya akan amati proses pembelajaran yang Pak Bi laksanakan. Kemudian setelah itu kita akan adakan sesi percakapan lagi. Nah itulah disebut dengan sesi percakapan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih Pak Bi ya. Sama-sama. Demikian percakapan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada sesi observasi kelas atau observasi pembelajaran di kelas serta percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow! Wow! Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lapar ya? Sama, saya juga lapar. Kita sama-sama lapar hari ini ya. Kabar semuanya? Baik. Ada yang sakit? Siapa sakit? Sakit apa? Jangan sakit hati. Baik, sebelumnya kita lanjut ke pembahasan atau pembelajaran berikutnya ya. Minta tolong ke kelas teman-teman ini berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada kelas ya. Lanjut kita akan cek satu-satu ya. Satu ada yang tidak hadir, yang sakit dan sebagainya. Salwa Sonia Richard, Hadir. Rita Paulina, Hadir. Aprilina, Hadir. Lia Mahlukna, Hadir. Dinda Willy, Hadir. Sameti, Hadir. Aulia Ulfa, Hadir. Lia Krastina, Hadir. Dewi Ratna Devi Kusuma, Irin Ayunia, Ria Febrianti, Hadir. Linda Nada Febilia, Hadir. Sri Hardianti, Hadir. Jonia Antini, Hadir. Nisayu, Srinen, Hadir. Alda Ramadayanti, Rai Rotania, Hadir. Apriana Yuliantini, Hadir. Diona Nazira. Hadir. Ya, hadir semua ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja sebelum kita membahas materi kita pada siang hari ini. Jadi materi kita pada siang hari ini adalah badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Dan usaha Indonesia. perekonomian Indonesia. ini bab 1 ya. Ya. Jadi
Beberapa waktu yang lalu sebelum kita membahas ini, kita coba flashback sedikit materi kita di yang lalu ya. Jadi materi yang lalu kita membahas tentang OJK atau otoritas jasa keuangan. Kira-kira ada yang masih ingat apa masih otoritas jasa keuangan? Mengawasi. Ya bagus. Apalagi? Lalu apa yang diawasi kira-kira? Ya, Badan. ya betul. Ya, Bank. Kalau begitu, bank termasuk badan usaha nggak? Termasuk badan usaha yang bergerak di bidang keuangan. perbankan. Jadi ini kita ada kaitannya dengan mulai kita bahas ini ya. Kemarin kita bahas tentang sebuah lembaga yang mengawasi badan usaha itu sendiri atau badan usaha yang kita bahas di sini. Jadi adapun tujuan pelajaran kita pada kesempatan ini adalah ya. Jadi diharapkan setelah kita belajar ini, kalian atau kita dapat membedakan badan usaha dan perusahaan. Kemudian bisa menjelaskan badan usaha dan mengklasifikasikan jenis badan usaha itu sendiri secara tepat, mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi tadi OJK sudah kita coba bahas sedikit bahwa lembaga pengawas yang mengawasi badan usaha yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi sebelum kita lanjut, kita coba video berikut ini ya. Ini salah satu contoh video usahawan muda. Apa ya? Siapa tahu dengan nonton video ini kan ada mengingatkan kan ada terbuka niatnya menjadi seorang usahawan juga. Sabar. Sabar. Bagus masih. Benar baik.
Ini contoh usahawan muda. Siapa yang mau jadi usahawan muda? Saya. Kenapa mau? Sukses itu kan umum ya. Ya. Apanya yang sukses? Pakai uang. Ya, pakai uangnya apa lagi? Bahagia. Bahagia, Tercukupi. tercukupi. Tuh. Dapat pengetahuan gitu. Rekor 12. Oke, itu ya contoh usahawan muda. Jadi semua kita berhak untuk cita-cita ya. Ya. Apalagi menjadi usahawan muda dan begitu kita punya banyak uang. Biasanya kalau punya banyak uang, apapun yang kita mau pasti terpenuhi. Tapi walaupun sih bagian tanda kutip ya. Kenapa Pak Guru bilang seperti itu? Bagian tanda kutip, walaupun punya banyak uang, ternyata bagian itu tidak menjamin dan kita punya banyak uang. Ya. Itulah ya. Ya. Tapi biasanya dan banyak uang itu jadi apa? Ya. Karena semua berubah. Nah itu ya sedikit tentang video usaha muda. Nah mudah-mudahan dari video tersebut kita khususnya kalian merasa tergugah untuk mencoba menjadi seorang usahawan muda. Nah selanjutnya sekali lagi saya jelas ya di sini kita akan mencoba mencapai target yakni dengan pembelajaran siang hari ini kita akan berusaha bisa membedakan badan usaha dan perusahaan. Ya. Kemudian menjelaskan fungsi badan usaha dan fungsi badan usaha dan klasifikasinya atau jenis-jenisnya. Sekarang kita ke lapangan saja dulu ya. Ya. Badan usaha dalam berbagai jenisnya. Di sini nanti kita akan coba menjelaskan pengertian badan usaha. Kemudian badan usaha, kemudian juga nanti perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Ada yang masih ingat pengertian badan usaha? Pengertian badan usaha. Sebelum kita ke pengertian ya, jadi mungkin selama ini kita membayangkan kalau badan usaha itu sama dengan usaha, tapi ternyata berbeda. Ya. Jadi bisa dibilang kalau badan usaha itu sebuah lembaga, ya, secara keseluruhan. Kemudian kalau perusahaan itu sendiri adalah bagian dari lembaga itu yang khusus bergerak di bidang produksi itu perusahaan. Mati itu sebentar.
Wih, siap. Udah, besok malam sendiri. Saat. Bisa langsung pikir tidak dirani. Bisa. Kakak. Oke, bisa. Bikin apa? Kita berkenalan. Kamu sudah jadi masuk guru. Jadi kita tinggalin dulu pembahasan tentang bagian usaha. Jadi saya mau kasih tugas kelompok. Dan di sini kita coba berdiskusi, mencari solusi ya. Di masing-masing kelompok nanti mencari. Ini yang dicari itu adalah di sini ada lembar kerja siswa. Ya? Yang sudah sesuai kelas dan sesuai kelas. Kemudian nanti di sini ada 4 pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama itu atau pernyataan pertama itu adalah lembar aktivitas dikerjakan secara kelompok ya. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kalian disuruh coba mengamati di lingkungan sekitar kalian ya. Kemudian carilah sebuah badan usaha yang terdapat di tempat tinggal kalian. Contohnya ini. Ya. Kemudian setelah kalian amati atau setelah kalian ingat-ingat, kalian tuangkan ke dalam lembar kerja dia. Di sini yang pertama ada nomor, ada nama usahanya, jenis usahanya, atau kemudian barang atau jasa yang dijual, jumlah karyawan dan status kepemilikan. Jadi sebelum ke sana ya, kita akan bagi kelompok. Jadi saya langsung tunjuk ya. Saya langsung tunjuk siapa-siapa teman kelompoknya ya. Kelompok ini berapa orang? 4 orang ya. 22 orang kita bagi jadi 4 kelompok ya. Yang pertama kelompok 1 ya, kelompok 1 ada Aprilina, tulis Aprilina, kemudian Denda Winning, kemudian Ulfa, Lagi satu ya, lagi satu, kemudian ini kelas 10 satu ya. Ya, rotan ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2
Paulina, terus Salwa, Dirin sama Dewi. Berapa orang sudah? 4 sama Diana ya, kelompok 2. Langsung bergerak ya. Kemudian kelompok 3 ini bukan ya. Kelompok 3 kamu Sri, dia Sabeti, dia berapa orang sudah? 4. Tambah misalnya 1 ya. Terus kelompok 4 ada Ria, terus Serinen ya, Serinen, tahu ya. Ayo, cepat gerak-gerak. Kelompok 4. Mana kelompok tadi? Serinen. Di sini ya, misalkan di. Oke, langsung aja ya. Silakan kalian baca itu ya, kalau dengan pahami tanyakan. Oke, siap. Nomor 1 pertanyaannya. Nomor 1 Pak Sugi. Berisok. Mungkin. Coba bagus ini tempat. Udah pibor. Tiga saja ya. 3. Sudah susahan ya. Mereka ya. Misalnya KDS misalkan apakah pakaian, kuliner, beli sendiri atau contoh misalnya ya itu namanya kan ya jadi misalnya dia di bawah dia cuma satu bisa cukup di sini.
Kayak gimana nih? Ya usahanya itu bergerak di kamar. Misal kalau kayak contoh kedai Yanja kan itu namanya kan kedai Yanja, usahanya kuliner kan atau jaga bangunan
Pas sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok orang tuanya laporkan hasil. Tulis. Laporkan secara lisan juga. Jadi bacakan. Kelompok pertama saja. Langsung dari sini. Iya. Dana makmur. Jadi nama usaha dana makmur. Jenis usaha bibit barang yang dijual bibit tanaman. Jumlah karyawan 3, status kepemilikan milik sendiri. Yang kedua CCA. Jenis usaha elektronik barang yang dijual kamera. Jumlah karyawan 5, status kepemilikan milik sendiri. Yang ketiga bakery, jenis usaha otomotif yang dijual bahan bakar, ban dan sebagainya. Jumlah karyawan 2, status kepemilikan milik saya karena itu milik bapak saya. Sekian, terima kasih teman-teman. Masih kelompok 1 ya. Nama usaha aksesoris and gift shop. Jenis usaha fashion, barang dan jasa yang dijual aksesoris dan skincare. Jumlah karyawan 2, status kepemilikan milik sendiri. Yang kedua bakso cincin. Jenis usaha kuliner, barang jasa yang dijual bakso. Jumlah karyawan 2, status kepemilikan milik sendiri. Yang ketiga cempaka salon. Jenis usaha kecantikan, barang dan jasa yang dijual adalah jasa make up dan lain-lain. Jumlah karyawan 2, status kepemilikan milik sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama usaha kedai Jan. Nama usaha kedai Jan. Jenis usaha kuliner, barang atau jasa yang dijual makanan dan minuman. Jumlah karyawan 5, status kepemilikan milik sendiri. Yang kedua Tina Fashion. Jenis usaha Tina Fashion. Jenis usaha pakaian, barang atau jasa yang dijual baju, celana, jilbab, sepatu, sendal dan lain-lain. Jumlah karyawan 2, status kepemilikan milik sendiri. Yang ketiga anak kosmetik. Jenis usaha kosmetik, barang atau jasa yang dijual perlengkapan make up, parfum dan body dan lain-lain. Jumlah karyawan 3, status kepemilikan milik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
karyawannya itu ada 8 orang, kepemilikannya milik sendiri. Selanjutnya ada anasom, ya itu jenis usahanya yaitu fashion, barang atau jasa yang dijual itu pakaian atau skincare. Jumlah karyawannya itu ada 2, jenis kepemilikannya milik sendiri. Dan yang terakhir yaitu toko deni, jenis usahanya itu sembako, barang atau jasa yang dijual yaitu persambaruan. Jumlah karyawan tidak ada karena langsung dari pemiliknya sendiri jadi karyawan. Terus status kepemilikannya milik sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Mantap. Oke, sedikit saja sebelum kita bahas ya. Saya ada ambil sedikit saja. Kenapa? Sedikit saja ya, kita coba membangkitkan konsentrasi ya. Jadi kita mencoba ada namanya tepuk konsentrasi ya. Jadi ada 3 pihak di sini ya. Yang pertama ada namanya pihak pihak tik ya. Yang pertama ada namanya pihak tik, kemudian yang kedua dung ya. Dung, kemudian yang ketiga ces ya. Ini tak ya. Ini tak, ini dung, ini ces ya. Ya, ingat ya. Kalian apa? Ini tak ya, tak. Pakai tak ya. Tak, dung, ces ya. Oke, semua berdiri. Ini namanya ice breaking ya. Jadi nama saja ice breaking. Ice itu kan menyegarkan, menimbulkan suasana dan sebagainya. Ingat ya? Apa? Ini begini ya. Saya coba ya. Konsentrasi ya. Dulu. Konsentrasi. Itu kata-kata saya. Konsentrasi. Persiapan. Konsentrasi. Harus nanti saya tunjukkan mana yang. Oke. Sudah bisa semua? Siap. Konsentrasi. Persiapan. What? Konsentrasi. Persiapan. Konsentrasi. Itu ice breaking ya. Biar yang ngantuk, yang lapar jadi konsentrasi kembali. Nanti kita sama-sama. Oke, sekarang kita coba membahas hasil diskusi yang kita lakukan barusan. Jadi dari hasil diskusi tadi timbul pertanyaan sekiranya ya, menurut kalian coba mendapatkan ini. Sekiranya itu tidak ada yang melakukan kegiatan usaha, kira-kira apa yang akan terjadi? Banyak pengangguran. Ya, apa? Sekiranya atau seandainya semua yang kalian capai itu tidak ada atau tidak ada orang yang melakukan kegiatan usaha, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya. Terus ada lagi? Kurangnya penghasilan. Ya.
Bisa. Banyak yang pergi merantau. Banyak pergi merantau. Yang miskin sawit. Oke. Kemudian seandainya itu baru misalnya satu wilayah saja yang bayar, ketika tidak ada orang yang tidak bisa, ternyata itu yang terjadi. Banyak misalnya endingnya atau pada akhirnya banyak orang bayar yang pergi merantau misalnya. Kemudian jadi pertanyaan juga, apakah semua orang kita harus pergi merantau? Kan tidak mungkin ya. Ya. Tapi di satu sisi kita tidak ada kegiatan usaha. Ya. Timbul pengangguran tadi ya, kemudian perekonomian mandek, ya, kemudian apa lagi tadi? Apa lagi? Penghasilan menurun. Sekarang jadi pertanyaan lagi, ya lebih luas lagi, bagaimana seandainya tidak ada orang yang bekerja dari sebuah negara? Apa yang terjadi? Anjloknya perekonomian di Indonesia. Iya. Satu, apa lagi? Hah? Apa lagi? Apa yang terjadi ketika ada Orang melakukan usaha. memang terjadi krisis ekonomi. Ya, sudah terjadi krisis ekonomi. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak adanya putaran uang. Iya. Dan kebutuhan masyarakat juga tidak bisa Tidak ada ekonomi. Ya. Jadi kurang lebih situasi Palestina juga seperti itu. Ya. Kenapa tidak orang melakukan usaha? Karena saat terjadi Peperangan. situasi tidak aman, tidak aman karena perang kan. Siapa yang berani jualan orang lagi perang kan? Seandainya negara kita seperti itu, ada terjadi lagi kan? Nah, kemudian ya dari peristiwa tersebut juga kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kalau ternyata keberadaan sebuah badan usaha itu, jadi bukan hanya sekedar badan usaha saja ya, tapi juga kegiatannya juga sangat penting sekali. Ya. Nah, kalian bisa bayangkan, walaupun sudah ada lembaganya atau badan usahanya, tetapi tidak melakukan kegiatan usaha sama juga dengan bohong, kan? Ya, betul. Tetap saja. Jadi selain lembaga, kegiatannya juga dibutuhkan. Sama juga tadi kita bahas tentang badan usaha dan usaha. Ternyata antara dua hal ini dia berbeda. Mungkin selama ini kalian anggap sama. Jadi kalau sekali lagi badan usaha itu dia sebuah lembaga secara keseluruhan. Ya contohlah sekolah kita di sini ya. Di sekolah kita itu kan ada banyak pihak di dalamnya ya. Mulai dari siapa di sekolah kita? Kepala sekolah, kemudian yang di bawahnya lagi dosen, kemudian guru, kemudian siswa. Jadi sebuah badan usaha itu mirip seperti itu. Nah lalu gimana perusahaannya? Di lingkungan badan usaha sendiri atau di dalam lembaga itu sendiri ya. Jadi ibaratnya sebuah badan usaha itu ada bagian misalnya personalia, khusus yang menangani karyawan, ada juga di bidang pemasaran, kan? Khusus yang bergerak memasarkan hasil sebuah badan usaha itu. Ada juga namanya promosi ya. Kemudian yang ada di bagian produksi. Nah, bagian produksi itulah disebutkan sebagai sebuah perusahaannya ya. Jadi perusahaan itu langsung berhubungan atau langsung terkait dengan kegiatan produksi. Itu ya. Gimana? Ada pemahaman nggak sedikit tentang? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi mudah-mudahan kalian paham semua ya. Ya.
pembelajaran bisa ada manfaatnya ya. Ya. Jadi tidak hanya ibaratnya kalian melihat HP ya, tidak hanya melihat tontonannya saja, tapi di balik tontonan itu kalian bisa pahami. Ya. Misalnya tontonan tentang sebuah isu jelek atau isu negatif atau lebih jelas itu isu apa ya? Apa istilahnya isu tidak sedap itu? Hoax ya. Jadi jangan kalian hanya menonton hoaxnya saja, tapi di balik hoax itu atau di balik berita itu kan ada peristiwa-peristiwa yang perlu kalian pahami lebih jauh ya. Misalnya di komen-komen coba kalian baca komen-komennya, biasanya di situ lebih jelas. Kadang-kadang berita yang ditampilkan itu berita yang sudah dulu ya, jadi diambil kembali. Kadang-kadang peristiwa yang baru terjadi. Itu kan ya? Itu seperti itu, hoax. Sama juga ya di pembelajaran kali ini ya, kalian tidak hanya sekedar mengetahui, oh ini ada bakso di Pak Udin, ya. Ada kedaiannya, tapi balik kedaiannya itu bisa juga kan pahami. Di balik bakso itu juga bisa kan pahami. Misalnya tadi ada bakso Udin, jadi caranya ya bakso titik, pemiliknya namanya Pak Udin, Mas Udin ya. Kemudian jenis usahanya kuliner. Nah itu sesuatu ya. Kemudian contoh yang lain kedai Yanyan, namanya kedai Yanyan, kegiatan usahanya, jenis usahanya itu kuliner ya. Kemudian karyawannya ada segini orangnya, segini banyaknya. Kemudian lebih jauh lagi omsetnya. Itu kan ya. Jadi tidak hanya sebatas menikmati kulinernya, tidak hanya sebatas menikmati baksonya ya. Lebih jauh dari itu juga bisa kalian lakukan. Kenapa kita melakukan seperti itu? Ya, jadi pembelajaran juga bagi kita ya. Siapa tahu kita ada niatan buka usaha bakso kayak bakso tinting, bisa kita lakukan karena kita sudah mengetahui seluruhnya lebih jauh kan? Itu ya. Paham sampai di sini? Paham. Selamat siang juga untuk cantik. Baik pagi, pada sesi percakapan pasca kali ini saya akan memberikan pertanyaan ini terkait dengan proses pembelajaran yang telah Pak Adi laksanakan tadi. Itu pagi ya? Iya Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan refleksi dari proses pembelajaran atau observasi kelas yang telah kita laksanakan tadi. Yang saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Bapak setelah atau selama proses pembelajaran tadi saat saya mengobservasi. Ya, alhamdulillah ada tegangan besar awal-awal kan, apalagi di sini jadi observasi sejarah jadi kalau pegang sejarah ya, pertama jadi tegang juga. Jadi alhamdulillah seiring waktu berjalan bisa dikondisikan situasinya kemudian berjalan lancar. Jadi mungkin sebagian besar ya yang namanya observasi kelas, apalagi ada jawab yang observasi pasti ada rasa tegang ya, cemas, kemudian tidak percaya diri ya. Tapi seiring dengan berjalan waktu, alhamdulillah Pak Abi dengan santai ya dan bersemangat tadi, sehingga proses pembelajaran tadi saya lihat sudah berjalan. Itu Pak Abi ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya terkait dengan kompetensi yang Pak Abi tuntut. Nah, bisakah Pak Abi ceritakan kembali kompetensi yang telah dicapai selama proses pembelajaran tadi? Nah, terkait kompetensi yang alhamdulillah juga sudah tercapai ya. Ini juga sesuai dengan yang ada di perencanaan pembelajaran. Jadi apa yang bertuang betul sudah berjalan dengan baik, kemudian tercapai juga dengan baik juga. Itu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak Abi ya. Ya. Kemudian dengan menurut Pak Abi terkait dengan pengembangannya ini fokusnya kepada media belajar ya, sepakat dengan Pak Abi ya. Dan begitu Pak Abi? Iya betul. Bahkan tidak hanya di fokus di media pembelajaran, saya juga mencoba menggunakan pembelajaran di samping
saya fokuskan di pelajaran. Masalah kemampuan pelajaran pun juga saya coba kembangkan. Baik, jadi fokus Pak Abi sudah terlihat ya tadi ya, itu terkait dengan penggunaan media pembelajaran dan model-model pembelajaran. Baik Pak Abi, selanjutnya ini berkaitan dengan kompetensi yang Pak Abi sudah dituju, apakah sudah berjalan ya tadi sesuai dengan rencana? Alhamdulillah sudah berjalan seperti yang saya ungkapkan sebelumnya kan. Jadi perencanaan yang sudah kita susun sebelumnya itu sudah terlaksana dengan baik, dan kompetisinya pun sudah dicapai. Baik ya, jadi kompetensinya sudah berjalan. Ya. Nah ini terkait dengan kendala-kendala selama proses pembelajarannya, yang namanya dalam mengajar di kelas pasti ada kendala-kendala yang Pak Abi ya. Nah, bisakah Pak Abi ceritakan kira-kira kendala seperti apa itu tadi Pak Abi temukan selama proses pembelajaran? Kalau saya rasakan setelah saya analisa setelah proses pembelajaran, jadi ada, kalau nggak salah ada 3 hal yang berkendala bagi proses pembelajaran. Yang pertama, masih adanya anak-anak didik yang belum fokus pada apa yang kita sampaikan sebagai guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih banyak anak-anak yang masih mengandalkan teman-teman yang lain. Jadi ada teman-teman yang 1-2 yang bekerja dengan serius, kemudian yang lainnya itu menunggu hasilnya saja. Seperti itu yang saya rasakan. Kemudian yang berikutnya adalah kebetulan pada saat proses pembelajaran berlangsung tiba-tiba mati listrik. Kebetulan juga laptop yang saya pakai ibarat komputer, jadi nggak bisa dicolok langsung dengan listrik. Jadi otomatis ketika bagian-bagian pembelajaran yang harus menggunakan CD, video dan lain sebagainya itu agak terkendala. Itu sih guru. Oke Pak Abi ya, jadi yang saya tangkap adalah kendalanya itu dari guru itu sendiri ya, yaitu belum fokus ya dengan proses pembelajaran. Kemudian mereka hanya mengandalkan teman yang bisa dalam proses diskusi. Dan kemudian tadi Pak Abi ceritakan yaitu sempat mati listrik ya saat proses pembelajaran berlangsung. Nah kira-kira menurut Pak Abi mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah seperti tadi itu anaknya kurang fokus, kemudian hanya mengandalkan teman-temannya. Sekarang bisa Pak Abi ceritakan mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, seperti yang guru bilang tadi ya, kenapa dia tidak bisa fokus sama itu mungkin satu hal yang menjadi momok dari situ. Kenapa tidak fokus? Mereka belum siap seperti saat ini. Yang itu tadi, dia hanya masih mengandalkan teman. Ketika mereka mengandalkan teman, otomatis mereka akan santai-santai tanpa memperhatikan pembahasan tanpa kerja dengan simak. Karena toh pada akhirnya nanti sudah ada tugas yang sudah jadi, ketika sudah selesai dikerjakan nanti. Jadi yang ditangkap pada poin motivasi Pak Abi ya, motivasi pada diri siswa dalam belajar ya. Nah menurut Pak Abi cara mengatasi masalah tersebut bagaimana? Nah setelah saya coba perhatikan, saya akan mencoba salah satunya adalah mencoba memakai ice breaking. Jadi di situ nanti ketika situasi sudah meningkat karena dosa dan sebagainya sudah seperti itu, saya coba nanti pakai ice breaking, mencoba mencarikan suasana sudah panas. Itu salah satu contohnya ice breaking. Jadi Pak Abi rencananya ini ingin menggunakan ice breaking ya. Baru sekali Pak Abi rencananya semoga secepatnya bisa terlaksana Pak Abi ya. Ini Pak Abi. Nah Pak Abi, ini terkait dengan rencana tidak lanjut dari proses percakapan pasca observasi ini. Kira-kira bagaimana bentuk rencana ke depan Bapak itu selanjutnya seperti apa? Untuk rencana ke depan ya, jadi berdasarkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, jadi tidak mau kan kita coba analisa keluarga belum sama sekali, ini yang kita bisa coba perbaiki maksimal, baik itu perencanaannya, prosesnya pun
kan, karena kan juga memang kebetulan kita lagi suasana ulangan kan, jadi ya ketika KBM sudah aktif langsung di situ kita pelajar. Boleh Pak Abi ya, semoga dipermudah Pak Abi ke depannya untuk melaksanakan Pak Abi. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada siang hari ini, bisakah Pak Abi ceritakan bagaimana perasaan Pak Abi setelah kita melaksanakan percakapan pasca operasi? Ya, syukur alhamdulillah saya gubernur melakukan observasi dari saya, jadi ada pencerahan di pikiran saya, kemudian ada motivasi lebih untuk bagaimana kedepannya lebih baik dan lebih maksimal lagi dalam proses pembelajaran ke depannya. Jadi alhamdulillah ada perubahan. Betul ya. Intinya adalah kita sebagai guru ya harus mempersiapkan diri biasa mengajar Pak ya. Iya. Benar-benar siap memberikan terbaik pada murid ya, kemudian berpihak pada murid ya, dan intinya menyenangkan Pak. Terima kasih Pak Abi atas waktunya ya. Semoga rencana ke depannya bisa berjalan dengan lancar ya. Dan intinya kita saling berbagi informasi. Ya, terus sekali lagi terima kasih Pak. Wow! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman, salah seorang guru di SMA Negeri 1 Bayan. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran sejarah. Jadi berbicara terkait perasaan saya, baik pra observasi maupun pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Mulhimayani terhadap saya. Jadi pra observasi setelah melakukan percakapan dengan Ibu Mulhimayani, saya merasakan ada hal baru dan saya merasakan ada hal yang luar biasa yang saya dapatkan dalam meningkatkan profesional saya dalam mengajar di dalam kelas. Begitu juga dengan pasca observasi. Jadi perasaan termotivasi itu semakin meningkat, semakin berlebih setelah melakukan observasi atau pasca observasi dan Ibu Mulhimayani. Karena di situ atau setelah melakukan observasi semakin menambah, semakin bertambah dan semakin meningkat juga motivasi saya untuk mempersiapkan diri secara maksimal dalam proses pembelajaran di kelas yang saya ampu. Jadi demikian perasaan saya terkait hasil percakapan baik pra maupun pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Mulhimayani. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.